kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan kita siang ini dalam kegiatan webinar guru produktif menulis di masa kini. Dan kali ini kita akan didampingi oleh Bapak Ilmi selaku owner di rumah guru dan Bapak Mahfud Sulaiman selaku dosen owner di penerbit Bumi Bahasa. Alhamdulillah kegiatan menulis kali ini perdana ya Pak Ilmi ya? Ini pertemuan yang kedua, Bu. Oh, sudah yang kedua, ketinggalan saya ya. Oke, melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat dalam aktivitas kita atau profesi kita. Oke, sebelum memulai, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tasnya ada nggak, Pak Mi? Ada. Itu tas siapa? Itu Selesai. apa, Hamdan? Oke, acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Artiwi sudah membuka acara pada siang hari ini ya. Jadi acara siang hari ini adalah acara lanjutan yang kedua dari sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat saudara kami Dr. Mahfud Sulaiman SPDI MPD selaku penerbit Bumi Bahasa, yang saya hormati seluruh rekan-rekan pecinta menulis. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan untuk dapat berkarya. Karena guru tanpa ada karyanya sama artinya dengan kita itu berbohong ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena namanya guru itu adalah menghasilkan karya. Ya, kalau ada guru tidak ada karyanya, ini artinya masih diragukan untuk keprofesionalitasnya ya. Profesionalnya ini masih diragukan. Ya, setidaknya Bapak Ibu mencobalah untuk menulis agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Salah satunya adalah usia kita ini bisa bermanfaat. Sisa usia kita ini bermanfaat, Bapak Ibu. Kedua kalinya, salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, langsung saja izinkan saya share screen untuk pertemuan yang terakhir kemarin ya. Dari 60 orang dan hari ini waktunya presentasi. Ternyata setelah ditagih presentasi itu banyak yang belum siap ya. Padahal sudah kita beri kesempatan 2 minggu Bapak Ibu ya. Kita beri kesempatan 2 minggu untuk membuat kerangka isi buku. Ya, ini pertemuan terakhir kita kemarin sudah nyampe sini ya, kerangka isi buku dalam bidang pendidikan. Terdiri dari apa saja itu kerangka buku? Salah satunya yang pertama adalah ada pengantar, kemudian yang kedua ada daftar isi, yang ketiga bagian pendahuluan, yang keempat bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada beberapa bab atau bagian sesuai dengan isi pengetahuan yang disajikan ya, bisa terdiri dari 2 bab, 3 bab, 4 bab sesuai dengan apa yang kita tulis ya. Kemudian yang terakhir yang bagian kelima adalah penunjang atau daftar kepustakaan. Ada data diri penulis ya.
ini adalah kerangka isi buku. Jadi kalau kita tidak mau bergerak Bapak Ibu ya, kita tidak mau meluangkan waktu, maka selamanya kita tidak akan memiliki karya. Jadi kemarin sudah diberi kesempatan 2 minggu, 2 minggu itu menentukan topik ya, menentukan tema, apa yang ingin ditulis, kemudian membuat kerangka isi buku lah. Nanti barangkali ada yang presentasi ya, kami berikan kesempatan bagi yang ingin presentasi ya, silakan nanti ya. Nah, kali ini akan saya tunjukkan bagaimana sih kerangka dari sebuah buku itu ya, kerangka dari sebuah buku itu. Sebenarnya fleksibel Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam versi ya. Jadi tergantung dari keinginan kita ya, tergantung dari keinginan kita. Ada berbagai macam versi. Nah, ini saya tunjukkan milik saya sendiri ya, karya saya sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kerangkanya itu ya mirip daftar isi ini Bapak Ibu ya. Ini buku saya tahun 2018 ini. Oh, ini yang baru ini ya. Ini yang baru kemarin ini. Nah, kerangkanya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian dilanjut dengan bab 1. Bab 1 di sini ini pendahuluan ya istilahnya ya, pendahuluan. Jadi di sini ada krisis moral dan kompetensi guru. Kemudian ada subbabnya. Ini ada pembahasan tentang krisis moral di dunia pendidikan, mengapa harus guru teladan, kemudian standar kompetensi yang wajib dimiliki guru. Kemudian bab 2-nya, karena judulnya adalah guruku teladanku, maka di sini bab 2-nya berbicara tentang guru teladan, ya. Pengertian daripada guru itu apa, pengertian teladan itu apa, ini dijelaskan di bab 2. Kemudian di bab 3-nya ini berkaitan karena guru teladan itu salah satunya ada akhlak ya, ada perilaku yang harus dipenuhi, maka di sini bab 3-nya saya membahas akhlak guru. Nah, pengertian akhlak guru menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bagaimana? Akhlak guru menurut Al-Mawardi itu bagaimana? Itu ditaruh di bab 3. Kemudian di bab 4-nya ini ada guru abad 21 ya. Jadi bagaimana sih kriteria guru abad 21 itu saya jelaskan di bab yang keempat. Ada 4 tipe guru. Apa saja itu? Lah, bisa dibaca di buku saya ya. Kemudian kompetensi esensial guru efektif abad 21, karakteristik guru abad 21. Kompetensi guru abad 21 yang memesona, itu bagaimana? Ada di bab 4. Kemudian bab 5-nya itu guru kan harus menguasai ya. Guru teladan itu salah satunya juga harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini di bab 5-nya. Saya taruh di bab 5-nya ya. Jadi guru teladan itu lebih menekankan pada akhlak tadi ya, pada akhlak di bab 3, kemudian kecanggihan teknologi itu dia update terus, update pengetahuan terus itu di bab 4, kemudian di bab 5-nya ini menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian di bab 6-nya itu menguasai ragam strategi pembelajaran, dan di bab yang terakhir yaitu penutup. Nah, di sini ada daftar pustaka, ada biografi penulis. Nah, sebenarnya kan simpel Bapak Ibu ya, simpel sekali di sini ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kerangkanya itu ya, kita susun sesuai dengan keinginan kita. Jadi fleksibel. Mau ditaruh di mana, yang penting ada pembukaan, ada penutup lah. Kadang-kadang itu ditulis di sini ini ya, di buku lain itu ada pertamanya ini prolog begitu, baru babnya. Ada yang seperti itu.
Boleh, tidak salah ya seperti itu ya. Kalau di sini bunyinya prolog ya, pendahuluan dulu, maka yang terakhir ini bukan penutup, tapi dia menggunakan kata epilog ya. Di penutupnya ini epilog, seperti itu. Ya, kalau sudah tersusun kerangka ini, maka dengan mudah nanti kita akan dapat membuat buku. Ya, jadi dari kerangka inilah kita susun, kita cari bahan-bahannya sehingga jadilah sebuah buku. Berapa lama itu Pak jadi sebuah buku? Tergantung dari tekad kita. Bisa jadi 1 minggu sudah jadi. Kalau tekad kita kuat, sangat kuat ya. 1 bulan juga bisa jadi. Kadang ada yang sampai 3 bulan ya. Kadang ada yang sampai bertahun-tahun. Ini buku saya yang terakhir ya. Ini buku saya yang tahun 2018. Yang 2018 ini judulnya diterbitkan oleh Media Care ya. Nah, ini 2018 saya membahas tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter melalui puisi, kata motivasi, dan mutiara hikmah. Ini saya tulis tahun 2018, diterbitkan oleh Care Media Communication. Ya, bagaimana sih susunan daripada kerangkanya? Kerangkanya hampir sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Coba kita lihatlah. Ada kata pengantar, ada daftar isi, di sini ada latar belakang lah. Bisa juga pendahuluan ya, terserah Bapak Ibu. Pakai kata pendahuluan boleh, pakai kata prolog boleh, atau yang lainnya ya, terserah Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, di sini saya jelaskan pendidikan karakter itu bagaimana. Terus pentingnya pendidikan karakter itu di bagian yang kedua. Kalau tadi saya tulis bab ya, bab 1, bab 2 begitu. Kalau di sini saya tulis bagian 1, bagian 2 boleh. Ya, fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa pilih yang mana. Terserah Bapak Ibu. Bisa menggunakan bab, bisa menggunakan bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kemudian dikasih subbabnya di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian 3 saya menulis tentang membangun karakter anak melalui puisi. Jadi pendidikan karakter itu bisa ditanamkan melalui puisi. Dengan membaca puisi ya, anak-anak itu puisi yang berkarakter tentunya ya. Anak-anak itu nanti akan menjiwai sehingga karakter anak itu juga akan berubah. Nah, di sini saya jelaskan realisasi pendidikan karakternya bagaimana, pengertian puisi dan unsurnya itu bagaimana, pengertian kata motivasi dan mutiara hikmah itu bagaimana. Kemudian yang terakhir di sini ada kumpulan puisi. Ini adalah kumpulan puisi karya anak-anak. Ada menulis puisi dari nama depan guru. Nama guru itu bisa Bapak Ibu ya, ada ya. Kemudian karya anak-anak ditaruh di sini, kemudian kata motivasi dan mutiara hikmah. Terus yang terakhir adalah penutup. Kemudian ada daftar pustaka, ada biodata penulis. Jadi simpel sekali Bapak Ibu ya. Ini kerangka, jadi enggak serumit yang kita bayangkan ya, fleksibel ya. Penutupnya ini dipakai menggunakan epilog, boleh. Berarti yang pertama tadi pendahuluannya berarti prolog ya. Babnya juga begitu, boleh sampai 7 bab, 8 bab, terserah Bapak Ibu. Ya, lah ini loh Bapak Ibu. Saya dulu juga tidak tahu ilmunya, tapi saya berani saja ya. Karena kan kita harus percaya diri ya. Manusia percaya diri ya, MPD seperti itu. Jadi pede saja Bapak Ibu. Jangan pernah kita itu takut ya dalam menulis ya. Nah, jadi kerangkanya seperti ini. Buat kerangka. Buat kerangkanya. Ini buku saya yang tahun 2018 ya. Buat kerangkanya. Yang penting itu antara bagian 1, bagian 2 dan sebagainya itu masih berurutan Bapak Ibu. Masih ada keterkaitan.
ya, masih menyambung begitu ya. Bahasanya itu masih tersambung begitu ya. Nah, ini yang tahun 2018, ini yang tahun 2021. Kalau yang lainnya berkenaan dengan bahasa Arab ya, jadi tidak saya tampilkan ya, nanti Bapak Ibu tidak mudeng ya. Jadi ini yang buku umum yang saya tulis ada 2, yaitu Pendidikan Karakter dan Guruku Teladanku. Apakah bukunya istimewa? Ya, enggak terlalu istimewa, biasa saja Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman itu saya tulis, kemudian mengutip dari pendapat siapa, begitu saja Bapak Ibu ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Nah ini kerangkanya, jadi tolong Bapak Ibu buat ya, setelah judulnya sudah ketemu, temanya sudah ketemu, saya mau nulis apa, buat kerangkanya. Setelah membuat kerangka, baru nanti kumpulkan bahannya. Kumpulkan bahannya, Pak. Bolehkah saya menulis itu dari sini dulu, bab 1 dulu? Boleh. Ya, runtut. Ini diselesaikan dulu. Atau pencar-pencar, enggak apa-apa. Ya, waduh, saya mengalami kebuntuan di bab 1 ini. Saya hentikan sebentar. Enggak apa-apa. Lanjut ke bab 2 saja. Boleh. Jadi menulis itu fleksibel ya, enggak harus langsung dari bab 1 runtut sampai terakhir, enggak. Yang penting nanti terakhirnya selesai semua. Terus saran saya jangan direvisi dulu sebelum semuanya selesai. Biarkan tulisan itu apa adanya ya, sampai selesai, sampai penutup, biarkan apa adanya. Kemudian nanti baru selesai itu dibaca ulang. Oh, yang mana yang harus dikurangi, yang mana yang harus ditambah, yang mana yang harus direvisi. Oh, ini kurang ini, kurang ini. Baru itu kalau sudah selesai semua. Kenapa, Pak? Kok seperti itu? Kalau dilakukan di awal, misalkan ya di bab 1 langsung direvisi. Ini enggak selesai-selesai begitu ya. Kecenderungan nanti akan bosan di tengah jalan. Jadi mengalir saja. Biarkan bab 1 itu selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, sampai penutup, baru nanti lakukanlah revisi. Jadi jangan tergesa-gesa saya sudah selesai bab 1 Pak, saya revisi dulu, enggak usah. Lanjutkan saja menulis sampai selesai, baru nanti direvisi. Revisi itu bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ya. Kadang-kala itu cetakan pertama ada kesalahan, besok direvisi lagi di cetakan yang kedua. Cetakan yang kedua itu loh, kalau dibaca lagi ini masih ada kekurangan, ini direvisi lagi di cetakan yang ketiga dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ya, jadi contoh daripada kerangka. Ya, simple banget ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan Bu Laili, barangkali ada yang ditanyakan, atau Bu Darmayanti. Bu Darmayanti ini sudah menulis kerangkanya ini, nanti bisa ditampilkan ya. Monggo Bu Laili, silakan. Begini Pak Ilmi, saya kan menulis ini tentang perjalanan menuju well-being student, di bab 1, di bab 1 di situ saya untuk yang subnya saya kan menjelaskan tentang pengertian well-being student dan pentingnya well-being student. Kemudian di bab terakhir, di bab 5 itu kan pengelolaan program yang berdampak pada murid, itu saya tulis lagi di 5.2 itu well-being student tentang hasil akhir dari proses yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi seperti itu. Itu bagaimana Pak Ilmi? Saya kok merasa kebingungan di sini. Iya, nah itu betul Bu. Jadi kalau tadi yang awal itu diceritakan dulu ya, karena kan judulnya well-being student ya. Jadi diceritakan well-being student itu apa, kemudian apa ya, pentingnya well-being student itu apa, diceritakan di awal, kemudian prosesnya bagaimana itu di bab selanjutnya ya. Terus nanti hasil akhirnya itu di bab terakhir itu betul. Jadi tetap itu nanti dia terakhirnya itu hasil dari well-being student tadi yang dilaksanakan di sekolah ibu ya.
Iya. Nah, Ini itu betul, saya betul. iya. Saya menulis baru sampai pada ini bab 1, insya Allah sudah selesai, Pak. Tapi ini masih Alhamdulillah, saya ya ya. biasa tulis pakai apa oret-oretan dulu, baru saya pindah ke laptop. Saya biasa Oh, terbiasa. begitu. Ya. Ini di rumah masih apa yang bab 2 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, itu relevansi pemikiran Ki Hajar untuk menuju masa depan. Jadi itu masih nulis itu saya. Nanti kalau sudah selesai semua, baru saya ajukan ke Pak Ilmi bagaimana nanti diedit kesalahannya di bagian yang apa. Ya, siap Bu. Betul, betul sekali. Jadi ndak usah mundur ya. Makanya saya tadi ketika menyampaikan kan seperti itu ya. Jadi jangan mundur. Maksudnya jangan mundur itu jangan lihat ke belakang dulu. Biarkan tulisan itu mengalir dulu ya. Jadi nanti bab 1 selesai direvisi. Ini yang bikin mandek itu di situ. Ini rahasianya ya. Jadi biarkan saja itu acak-acakan, biarkan saja, enggak apa-apa. Nanti selesai bab 1 pindah ke bab 2, selesai bab 2 pindah ke bab 3 dan seterusnya ya, sehingga buku itu selesai walaupun acak-acakan. Baru kalau sudah selesai silakan baca ulang mana yang harus dikurangi, mana yang harus direvisi, mana yang harus ditambah, itu seperti itu. Oke. Ini Bu Laili sudah tepat sekali ya. Jadi kerangkanya sudah tepat. Boleh menggunakan istilah bab, boleh. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Karena ada subbabnya. Jadi saya menggunakan istilah bab. Saya tanya guru bahasa Indonesia, katanya enggak apa-apa Bu pakai istilah bab begitu. Iya, betul. Jadi boleh pakai istilah bab, boleh pakai istilah bagian 1, bagian 2. Ada juga itu yang nuliskan selain itu kok. Enggak masalah ya, enggak masalah. Jadi sebenarnya fleksibel. Yang penting itu ya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Itu aja yang penting ya. Jadi walaupun itu kata-katanya ada yang tadi kan prolog, kemudian yang terakhirnya epilog, boleh ya, boleh pakai bab atau pakai bagian, itu boleh ya, boleh memilih, terserah kreasi. Jadi yang disukai yang mana ya. Jadi menulis itu fleksibel, tapi kita itu selama ini terjebak karena kita itu di universitas dulu itu kan saklek sekali ya. Mengerjakan skripsi itu bagaimana ini harus begini babnya, mengerjakan PTK itu harus bagian-bagiannya ini, sehingga itu terbawa begitu loh, terbawa kepada penulisan buku. Akhirnya apa ya memang ilmu-ilmunya memang dari sana ya, tapi enggak sesaklek seperti itu begitu loh, sehingga nanti ketika menulis buku itu kita tidak kesulitan seperti itu. Terima kasih Bu Laili sudah menjabarkan atau presentasi. Berarti sudah dapat berapa halaman ini kira-kira kalau ditulis di Word? Alhamdulillah ini sudah hampir ke 15 halaman Pak Ilmi. Tinggal pengembangannya saya. 15 halaman itu besok itu di A5 kok Bu. A5 itu berarti kalau 15 halaman di situ, itu kemungkinan besar kalau di kertas A5 ya, kertas A5 itu sudah dapat 30 halaman itu. Sudah dapat 30 halaman itu. Iya, jadi besok kan nyetaknya itu kan di A5 ya, bukan di F4 ya. Jadi itu sudah berarti sudah dapat 1/4, padahal 1 bab itu ya. Sudah dapat 1/4 ya. Itu kalau selesai berarti kalau di A5 berarti kurang lebih sudah 80 sampai 100 halaman itu ya. Ini luar biasa. Ya. Nah, jadi luar biasa ini ya. Kita apresiasi, mudah-mudahan selesai sampai akhir ya. Selesai sampai akhir. Baik, kita beralih ke Bu Darmayanti. Silakan Bu Darmayanti. Kita bikin 6 jenis soal.
Halo, Assalamualaikum Bu Darmayanti. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Bu, bisa diceritakan mau nulis apa, rencana kerangkanya bagaimana, silakan. Agar bisa memotivasi teman yang lain ya, agar bisa. Ini Bapak Ibu yang di sini ini luar biasa loh ya. Kemarin yang ikut itu kan 60 kan ya. 60 lebih kan. Ya. 60 lebih tapi yang mau presentasi hari ini berapa orang? Ini artinya Bapak Ibu ini orang-orang yang sangat-sangat hebat ya menurut saya ya. Jadi menulis itu enggak semua orang bisa sempat begitu loh. Tapi Bapak Ibu di sini sempat. Ini artinya kesabarannya sudah teruji begitu ya. Jadi ini patut diapresiasi dan layak untuk mendapatkan sebutan guru profesional. Nah, ini yang diinginkan oleh Mas Menteri ini ya, seperti ini ya. Jadi guru itu nggak boleh, nggak punya karya sama sekali begitu ya. Nah, silakan Bu. Ya, oke. Wah, agak susah Pak Ilmi. Saya ini pakai HP. Oh, pakai HP. Oke, diceritakan saja Ini Bu. saya ceritakan Judulnya aja apa? boleh ya? Di bab satunya apa ya? Enggak apa-apa. Saya ceritakan aja ya Pak ya. Silakan. Ini bab satunya bab satunya pendahuluan. Saya nulisnya ini loh Pak. Biodata diri dulu. Di A-nya biodata diri. Yang B ini saya mau menuliskan kalimat motivasi. Cuma belum saya selesaikan. Ya. Di bab keduanya saya menuliskan kisah tentang PPG-nya. Ya, di bagian A saya menuliskan bertemu keluarga baru di Uglis. Yang B-nya jalinan kasih mahasiswa PPG. Di bab ketiganya kisah perjalanan CGP calon guru penggerak. Bagian A-nya saya menuliskan apa sih guru penggerak. Di B-nya mengapa guru penggerak. Bagian C-nya bagaimana menjadi guru penggerak. Lalu di bab 4-nya saya menuliskan penutup. Ya sekian aja Pak Ilmi, cuma belum saya kerjakan itu belum saya selesaikan. Ya, itu di penutupnya besok Bu. Nah, itu sudah bagus itu ya. Di penutupnya besok saya sarankan untuk hikmah ya, hikmahnya itu ya, itu ditulis di situ ya, di penutupnya ya. Hikmah dari PPG sama ikut guru penggerak ya, itu di bagian terakhir. Jadi hikmah yang dapat diambil dari mengikuti PPG itu apa, sama guru penggerak itu apa, itu di bagian terakhirnya ya Ibu ya, di bagian penutupnya ya. Ya, itu sudah bagus itu berarti, luar biasa. Nanti saya kirimkan untuk Pak Ilmi ya, kerangka saya ya. Ya, bisa, silakan. Oke, baik. Ini Bu Darmayanti luar biasa ini ya. Semoga bertahan Bu sampai akhir ya. Jadi bertahan sampai buku itu jadi ya. Kalau itu bertahan sampai buku jadi, dipegang Ibu itu bisa menangis loh Ibu. Waduh, ini kok saya bisa ya menghasilkan ini begitu loh. Enggak semua orang gitu loh ya. Lagi ini cerita kan dari hati ya Pak. Iya, ribuan guru, tapi yang punya karya kan bisa dihitung jari gitu loh. Ya, jadi ini tolong diselesaikan sampai akhir Bu Darmayanti, luar biasa ini. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Mas Muhammad Zaini ini, silakan bisa diceritakan. Silakan. Baik, silakan Mas Muhammad Zaini Munim, silakan. Saya maaf gini aja ya. Oh ya, enggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa, enggak masalah. Diceritakan enggak masalah ya. Ini kan punya saya tentang bahasa Arab ini saat ya. Oh, ini luar biasa ini ya. Oke, baik, enggak apa-apa. Buku umum boleh, buku bahasa Arab boleh, silakan. Ini mufrodat yang saya iseng itu ya tiap hari iseng nulis nambah-nambah mufrodat seperti itu ya. Saya tulis ya, nambah kosakata ya. Ini ibu-ibu yang ada di sini kan mungkin enggak paham dengan bahasa Arab ya. Jadi mufrodat itu kosakata ya. Kosakata.
Baik. Nggih. Jadi karena ini acak gitu ya Pak. Karena acak, saya buatnya gini sudah. Muqaddimah, Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Tsani, seperti itu Pak. Ya, kalau ini berarti buku pelajaran, bukan buku pengayaan. Ya, betul. Gitu. Kalau buku pelajaran biasanya di bahasa Arab itu seperti itu ya, seperti itu. Ya, Ad-Darsul Awal pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Tsani pelajaran yang kedua, kan begitu ya. Ya, ini mirip buku saya ini yang cetakan pertama ini. Yang bahasa Arab itu kan ada 5 buku saya. Bahasa Arab itu ada karya bahasa Arab itu 5 buku ya. Jadi ini betul. Terus judulnya apa kira-kira ini? Ya apa ya? Kalau apa, judul kira-kira? mungkin karena ini mufrodat gitu ya. Karena ini mufrodat, kosakata tiap hari, saya namakan itu Lisanul Arabi, seperti itu. Lisanul Arabi itu kalau menurut saya ya, itu kan sudah ada kamusnya itu kan ya. Kalau bisa cari kata lain aja. Kalau menurut saya ya, jadi cari kata lain yang sekiranya tidak mirip dengan Lisanul Arabi itu kan ada kan itu. Lisanul Arabi itu kan, wah itu tebelnya luar biasa itu ya. Gitu. Jadi cari kekhasan dari Mas Mun'im ini apa gitu ya. Jadi Mas Muhammad Zaini ini apa kira-kira? Yang sekiranya itu menarik orang. Kalau itu Lisanul Arabi nanti kelirunya kejebaknya ke sana gitu loh. Kan sudah ada itu kan masalahnya gitu ya. Jadi, sudah ada. Lisanul Arabi kan ada kan? Kamus Lisanul Arabi. Sudah ada itu kan? Ya. Halo? Oh, ini terpental ini ya, terpental. Bagus sekali itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu di sini enggak usah khawatir ya. Bisa buat buku pelajaran juga bisa seperti tadi. Kalau buku pelajaran berarti enggak pakai pendahuluan ya. Kalau buku pelajaran itu biasanya ya pelajaran pertama, pelajaran kedua apa begitu ya. Tuh. Oke, baik. Karena terpental tadi kita lanjut ke Bu Noni. Silakan Bu Noni. Walaupun belum ada kerangkanya enggak masalah, silakan. Iya Pak Ilmi, sebentar ya Pak. Ya. Maaf Pak, ini saya di rumah. Baru saya tulis dengan tangan karena memang saya belum punya laptop. Tapi intinya saya akan bercerita buat buku terkait dengan 2 roda pengantar berbagi ilmu. Jadi kalau untuk menuliskan rinciannya ada 24, tapi yang saya masih bingung Pak Ilmi terkait dengan setiap bab, dari bab 1 kemudian harus saya kembangkan ke subbab atau sub yang teramat kecil itu, saya masih kebingungan karena ceritanya ini mengantarkan saya sampai saat ini. Dari saya ikut PPG kemudian saya sempat gagal, tetapi saya di P3K saya bisa lolos. Itu biasanya ada ibaratnya kesedihan yang luar biasa. Itu saya masih bingung itu Pak, makanya saya ingin bimbingan dari Pak Ilmi bagaimana cerita atau buku saya bisa ibaratnya bisa hasilnya bisa memuaskan gitu Pak. Ya. Ini iya. Dibacakan Bu, silakan. Ini ya. Temanya apa? Ini, ya, silakan. Ini saya mengambil judul 2 roda itu pengantarku berbagi ilmu. Dari yang pertama, ini saya perjuangan di tanggal 14 Desember 2016, di mana awal mula aku tumbang karena kehilangan ibuku. Kemudian
hampir 3 tahun aku berjuang melanjutkan cita-cita orang tua dengan mengendarai bis 1 jam ke sekolahan. Kemudian tahun keempat memberanikan diri memakai motor warisan ibu. Dan keempat, jatuh bangun bertahan karena kewajibanku tetap merawat ibu sampai sekarang. Yang terakhir Pak, ini saya yang paling saya ingin katakan bahwa perjuangan itu tetap lanjut meskipun banyak lika-liku yang saya lakukan, meskipun saya mengendarai sepeda itu. Jadi ketika perjalanan dari rumah ke sekolahan, saya harus berjuang, ingat kedua orang tua yang sudah nggak ada, cita-cita itu harus terwujud, termasuk kegagalan ketika retaker kemarin. Saya harus berjuang, berarti intinya ending nanti saya suatu saat Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dari roda saya yang saya kendarai ini. Ibaratnya bahagia, senang, sedih, itulah perjuangan. Baik, saya bingungnya itu Pak Elmi, gimana? Ya, betul. Baik, seperti ini Bu, terima kasih ya. Jadi saya bisa menangkap tadi ya, itu berarti Ibu ini menulis biografi ya. Kalau biografi itu kan kita menulis orang lain ya, autobiografi ya. Jadi kalau menulis autobiografi itu susunannya adalah sesuai dengan urutan kejadian Ibu. Oh iya, ya Pak Elmi. Jadi sesuai urutan kejadian itu dicari tema yang menarik di situ ya. Misalnya di bulan ini itu temanya menariknya apa? Nah, itu ditulis. Besok lagi kan mesti ada tema menariknya lagi apa? Ya, tadi ibu meninggal tadi ya. Nah, itu dibuat tema, kemudian diceritakan kronologinya, ya kan. Kemudian tadi kegagalan tadi itu kronologinya apa? Nah, nanti yang terakhir itu harapan ibu ditaruh di situ. Oh iya, ya Pak Elmi. Harapan ibu ditaruh di situ. Itu jadi Bu, jadi buku Bu. Jadi tidak usah saklek urutannya apa ya, urutannya sesuai dengan kejadiannya ya. Jadi nggak boleh terbalik-balik. Jadi dari depan menceritakan yang akhir dulu kan kurang ini kan ya, kurang runtut. Jadi sesuai dengan alur kejadiannya tadi. Betul sekali yang ditulis Ibu ya. Nah, terima kasih Bu Noni. Ya, tapi Pak Ilmi, nanti ketika contoh kerangka dari Pak Ilmi di-share di grup ya Pak. Biar baik, nanti saya share di grup ya. Baik Bu. Pak Ilmi, makasih Pak Ilmi masukannya Sami-sami ya. Jadi Bapak Ibu seperti Bu Noni ini tadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jangan dikira kegagalan itu adalah suatu kegagalan. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita itu lebih dewasa. Saya bisa bicara dan membuat buku sampai beberapa buku itu dari mana itu ya? Dari kegagalan Bapak Ibu. Jujur saja saya itu ya. Jadi Bu Noni ini mirip dengan saya. Kalau kita itu ya dari kegagalan berangkatnya, tapi kita itu mau semangat untuk semangat untuk bangkit lagi, itu pasti menghasilkan karya itu. Dan karya itu diakui Bapak Ibu. Saya itu sampai dikejar-kejar loh sampai hari ini. Dulu itu kok enggak dibutuhkan ya, sekarang kok dikejar-kejar. Lah inilah hikmah dari tadi kegagalan tadi ya. Hikmah dari kegagalan itu, ya Tuhan, saya bisa menulis buku dengan seperti ini, bisa sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini hikmah dari kegagalan. Jadi pada intinya tidak ada kegagalan. Kegagalan yang sejati itu apabila kita ketika mengalami kegagalan tidak mau bangkit lagi, itu berarti kegagalan sejati. Kalau mau bangkit lagi artinya kita itu masih tertunda saja kesuksesannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Kalau ditulis itu besok jadi, itu anak cucu bisa membaca perjuangan ibunya
perjuangan neneknya itu itu bisa bangga loh itu ya. Ini anak cucunya itu bisa bangga, ini luar biasa ya. Terima kasih Bu Noni. Kita lanjut ke Mas Muhammad Zaini lagi. Silakan Mas Muhammad Zaini. Dilanjutkan yang tadi ya. Jadi Ustaz, ini kan rencana dalam pikiran saya itu kan, ini kan sudah mufradatnya Ustaz. Saya juga menulis kemarin iseng-iseng itu tentang percakapan hiwarnya, tentang bahasa Arab. Yeah. Insya Allah nanti tak campur ke sini. Jadi barusan saya nemu Ustaz, ini hanya usulan ya judulnya Ustaz. Iya ya. Apa gini Ustaz? Miftahul Arabi Ustaz. Jawab Ustaz. Wah, nah itu. Jadi kalau bisa seperti ini ya judulnya ya. Jadi yang tidak menyamai judul yang lain begitu ya. Kalau tadi yang diajukan yang pertama tadi itu sudah ada sehingga nanti kurang menarik orang begitu loh. Lah kalau bisa seperti ini ya. Terus memang saya juga sempat ini mau nulis sebenarnya ya, seperti tadi itu ya. Jadi kamus, tapi dibentuk kamus itu dari ini dulu, khiwar dulu ya, dari percakapan dulu, terus nanti ada mufrodatnya di situ. Ada khiwar, terus mufrodatnya, terus nanti ada soal-soal barangkali gitu ya, untuk menguji kemampuan, dikasih gambar-gambar. Ini nanti harus ketika menulis itu harus kita lihat audiensnya ya. Itu dibaca untuk siapa begitu. Ini kira-kira Mas Muhammad Zaini itu untuk kalangan mahasiswa ataukah untuk kalangan anak-anak ataukah umum? Gimana? Kira-kira? Karena apa ya? Kegiatan sehari-hari di SMP atau anak-anak, mungkin targetnya situ kan. Nah, berarti kalau SMP targetnya berarti disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi anak SMP. Tapi kalau itu untuk anak MI ya, misalkan ya madrasah, itu berarti nanti dikasih gambar-gambar begitu ya. Nah, itu ya. Jadi kan harus beda gitu loh. Jadi kita harus tahu ya buku ini untuk siapa gitu, dipersembahkan untuk siapa. Kalau untuk anak-anak misalkan apalagi anak-anak TK ya, mengenal mufrodat itu kan harus dengan gambar kan gitu ya. Ada apel itu bahasa Arabnya apa, kemudian itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk SMP nanti disesuaikan ya dengan karakter anak SMP gitu. Ini luar biasa, judulnya sudah bagus tadi. Untuk kalau buku teks pelajaran seperti tadi itu memang langsung ya, nggak pakai pendahuluan ya. Jadi langsung ad-darsul awal, ad-darsul tsani dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Betul, sudah. Tinggal nggak usah takut. Jangan-jangan ini jelek jangan. Loh, wong yang kita anggap jelek itu aja orang nggak mampu untuk nulis kok, gitu loh ya. Jadi yang kita anggap jelek itu orang lain nggak mampu untuk nulis kok. Jadi itu menurut saya itu paling bagus begitu loh. Kalau ada orang mencemooh, ya coba Bapak nulis lah gitu. Kira-kira gimana kan gitu ya. Jadi ini saya terinspirasi nek kalau zaman dulu itu satu buku itu ya, itu dihargai emas loh itu dulu. Zaman ini saya lagi ya. Jadi kalau bukunya itu 1 kilo berarti dapat emas 1 kilo zaman dulu itu. Jadi penghargaan terhadap guru itu luar biasa ya. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan kita itu juga menghargai ya, yang punya karya-karya itu diberi penghargaan ya. Minimal satu buku misalkan dihargai 4 juta atau 5 juta itu kan orang banyak berbondong-bondong ya untuk nulis ya. Karena tidak dihargai sehingga pekerjaan ini ya nanti pahalanya di akhirat begitu loh. Ya, tapi akan mengalir terus. Nah, itu bagus itu ada gambar-gambarnya. Lah itu yang saya suka ini. Nah, ini betul ini. Nah, ini kalau jadi keisengan besok saya anak beli satu ini ya. juga. Anak inden satu ini ya. Ya, luar biasa itulah. Ini sudah berjilid-jilid itu. Luar biasa. Ini udah
Udah berapa jilid 22 itu? halaman, Ustaz. Udah berapa halaman? Ini 22 halaman. Kemarin ya apa ya? Ini iseng saat gitu. Iseng buat Loh. mandek gitu ya. Iya, iya. Lah iseng aja dapat Iseng aja 22, keren, apalagi ya, Pak. seriusin ya. Iseng dapat 22. Kalau serius berarti 2 kali Lebih dari lipatnya begitu ya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Muhammad Zaini. Berikutnya saya ke Ibu Roijah ya. Silakan Bu Roijah, silakan. Bu Raija, silakan Bu Raija. Ayo Bu Roy. Nah, Bu Raija di mikrofonnya Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Iya. Pak, ini sebenarnya saya itu nggak ngerti nih Pak. Ada teman saya ngirimin link ini katanya suruh gabung. Saya temannya Bu Artiwi Pak. Oh, temannya Bu Artiwi. Iya Bu, Iya. enggak apa-apa Bu, silakan ya. Ini Ya mungkin ceritakan saja hanya celotehan mau aja apa, Pak ya, gitu Pak. ya. bentuknya, Silakan, Pak. enggak apa-apa. Jadi Silakan. sebenarnya saya itu tidak bisa menulis Pak. Ah, ini Ibu merendah ini ya. Kalau semuanya pasti bisa nulis Bu ya, tapi Sinyalnya nih. waktunya saja mungkin. Iya Pak, sebenarnya saya tuh belum menghasilkan apapun. Tulisan belum juga, tulisan juga belum ada Pak. Ya. Nah, kira-kira di kehidupan Ibu itu yang menarik untuk ditulis apa Bu kira-kira? Nah itu bisa ditulis Bu. Atau pengalaman sewaktu mengajar. Nah itu bisa. Mohon maaf Pak, ini sinyalnya kurang stabil kayaknya. Apa kurang ini? Oh gitu ya. Ya Pak, mungkin saya hanya sekedar sharing aja kali ya Pak sama Bapak ya. Silakan, silakan. Nah, silakan. Sebelumnya salam kenal dulu ya Pak. Salam kenal, saya nama saya Ibu Roijah. Saya mengajar di SDN Wijaya Kusuma 05 di wilayah Jakarta Barat Pak. Iya. Saya beda sekolah dengan itu, tapi tetangga dekat Pak. Terus yang tadi saya bilang, sejujurnya saya tuh nggak mengerti nih kenapa saya coba masuk ke sini. Ya udahlah saya coba masuk, ternyata yang masuk di sini itu adalah orang-orang hebat yang sudah menghasilkan sebuah karya Pak. Sedangkan saya itu belum sama sekali menulis. Udah punya, cuma belum dipublikasikan. Berarti ini Ibu disuruh menulis Bu ya. Kayaknya Pak, kayaknya disuruh menulis oleh Bu Artiwi gitu. Iya. Makanya nanti saya harus belajar sama Bu Artiwi nih dan Bapak beserta teman-teman yang ada di sini gitu ya, di Zoom silakan ini. Bu, di Zoom silakan ini. ya. Ya Bu Tiwi, gimana Bu Tiwi? Ya, ceritalah, kan sudah membuat puisi, tinggal dibukukan. Oh, puisi ada Bu. Banyak itu Pak, Punya koleksinya karya udah puisi. banyak itu Pak. Nah, berarti itu Cuma- kalau kumpulan puisi namanya antologi Bu, buku antologi ya. Nah, kumpulan puisi-puisi ya. Puisi mulai dari kecil Ibu sampai hari ini dikumpulin jadi satu, dibaca anak cucu, itu kan luar biasa Ibu ya, bisa terkenang ya kan. Nama Ibu Bukan puisi sih Pak, sebenarnya hanya coretan hati kali Pak. Tapi mungkin sering saya berapa kali aja sih, enggak sering sih, berapa kali saya kirim ke Bu Artiwi gitu. Oh. Judulnya besok Bu, saya sarankan coretan hati Bu. Wah itu bagus itu Bu judulnya Bu. Coretan hati Bu ya judulnya ya. Jadi kan emang dilanjut, puisi itu kan terinspirasi dari suasana hati Pak. Nah ini sudah menuju ke satu titik ini ya. Jadi sudah menuju ke satu titik, nanti diceritakan pendahuluannya tadi, kenapa kok menulis seperti itu ya. Kemudian bab 2-nya nanti mungkin
apa istilahnya karya-karyanya itu bab 3-nya nanti harapan-harapan Ibu begitu ya. Itu jadi Bu, jadi buku, nggak harus tebel banget ya, nggak harus tebel banget. Untuk pemula cukup 48 lembar ya. Untuk pemula cukup 48 lembar ya. Nah, 48 lembar itu kan berarti secara tidak langsung ada dikali 2 lah puisinya, Pak. Saya baru berapa puisi, Pak. Bisa juga gabung dengan teman Bu. Ya, harus Pak. menulis Nanti itu sama satu Bu Tiwi, orang Pak. ya. Tiwi, Nanti Pak. bisa dengan Bu Artiwi juga bisa ya. Iya. Iya. Ya, Bu Artiwi, silakan komentar. Saya mendukungmu aja mencari apa namanya komunitas yang pas buat hobinya, Pak. Dulu. Suka gitu. Saya jadi malu nih, Pak. Saya jadi malu sebenarnya, Pak. Orang nggak ngerti apa-apa kok suruh nulis. Gini Bu ya, jadi ketika kita itu menulis, artinya kita itu memperpanjang usia kita Bu. Iya Pak, iya. Betapa banyak orang yang hidup di dunia, tetapi ketika dia sudah tiada, itu cerita hidupnya sudah selesai. Ya. Dan kehebatan daripada orang yang menulis, ketika dia sudah tiada, tulisannya itu menyebar kemana-mana. Dan itu dikenang. Siapa? Ya kan? Iya. Itu puisinya Syahrir itu kan ya, sampai hari ini tadi kita belajar dari Pak Khairil walaupun orangnya sudah tidak ada ya, gitu loh. Ya. Ini ya, tergantung kita pengen menjadi manusia yang istimewa ataukah kita menjadi manusia yang biasa. Manusia yang biasa itu artinya ketika sudah tiada, namanya juga hilang begitu ya. Jadi makanya mari Bu, saya sendiri juga belajar kok ya. Dulu itu saya ya hanya curahan hati ya, menulis buku itu sama seperti Ibu, curahan hati saya tulis jadi buku deh gitu ya, jadi buku. Amin, 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 amin Pak, amin. Ya, nanti masuk grup aja Bu, nanti kita bimbing Bu ya. Jadi deadline-nya 1 bulan Bu, jadi buku. Jadi buku headline-nya 1 bulan gitu. Ya, deadline-nya 1 bulan. Itu artinya 1 harinya itu 1 lembar ya. Satu harinya berarti 1 puisi ya Pak ya? Harinya 1 lembar ya. Tapi kalau A5 itu 1 harinya 1 lembar berarti nanti jadi 60 halaman itu. 60 halaman. Iya. Ya janji ya Pak. Ya ya. Saya bilang tadi Pak, menulis ketika suasana hati lagi bagaimana gitu Pak. Ya. Nah itu. Pokoknya suasana hati Ibu sedang gundah gulana ditulis ya. Suasana Ibu sedang gembira ditulis itu jadi ya. Jadi. Ya. Oke. Baik, berarti ini sudah selesai ya. Kemarin Bapak Ibu itu pesertanya itu 60. Ya. 60 lebih ya. Di grup itu ada 60 lebih. Setelah saya beri kesempatan 2 minggu untuk membuat kerangka, ternyata itu banyak yang enggak siap. Artinya orang yang bisa menulis itu artinya orang yang istimewa. Sangat-sangat istimewa. Ya, nulis di sini patut diapresiasi. Itu 1 buku saya hargai 10 juta loh itu. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ilmu pengetahuan itu bisa bersambung ke kita. Itu karena ditulis oleh guru-guru kita. Ilmu IPA itu kalau tidak ditulis oleh guru-guru kita, sampai hari ini mungkin kita tidak jadi guru begitu loh. Jangan kita kan tidak bisa ngajar kan, tidak ada referensinya kan ya kan. Referensi untuk mengajar IPA dari mana kan begitu. Kalau kita tidak ditulis oleh guru-guru kita zaman dulu, maka guru-guru kita yang menulis zaman dulu dan sampai sekarang kita pakai hari ini, artinya pahalanya itu mengalir terus. Walaupun beliau-beliau sudah tiada Bapak Ibu. Maka patut dinamakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul ya. Ya. Seperti itu.
Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang presentasi luar biasa ya. Ada Bu Darmayanti, ada Mas Muhammad Zaini, ada Bu Noni, ada Bu Rojiah. Terima kasih semuanya. Saya doakan sukses selalu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, keberkahan usianya, bisa menulis buku dan karyanya bisa mendunia, Bapak Ibu ya. Menulislah, 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 maka engkau akan mendunia. Dan sudah saya buktikan, Bapak Ibu ya. Tulisan saya sudah masuk ke mana-mana ya, salah satunya sudah masuk ke luar negeri, Bapak Ibu. Terima kasih. Kebetulan ini ada Dr. Mahfud Sulaiman sebenarnya mengisi hari ini. Beliau ada mata kuliah yang harus diisi sehingga hari ini beliau berhalangan ya. Saya kembalikan ke Bu Artiwi untuk menutup acara pada siang hari ini. Silakan Bu Artiwi. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah selesai dan alhamdulillah luar biasa. Saya baru kali ini masuk di ruangan ini, ternyata Masya Allah ya, pengalaman dari teman-teman itu ternyata kayaknya menulis itu kayaknya asik gitu loh. Tapi ya itu kembali ke niat dan komitmen kita ya. Ketika kita meniatkan untuk menulis memang harus butuh tekad yang kuat, komitmen itu yang paling penting, istiqomah pastinya agar bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Jadi teman-teman di sini ketika mempunyai ide itu harus buru-buru dituangkan seperti itu. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, dan apapun yang dirasakan dari hati memang sebaiknya kita langsung tuangkan ke dalam tulisan, dan itu insya Allah akan menjadi karya yang luar biasa. Yang tadi Pak Ilmi bilang, dengan menulis itu bisa memperpanjang usia kita. Ketika kita sudah tidak ada, maka tulisan itulah yang akan bisa mengenang kita. Oke teman-teman, mari kita ucapkan kegiatan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV Pak Ilmi, teman-teman izin